hormati Pak Agus, perwakilan Dandim Lamongan, asli Bojonegoro, setiap hari ngajak ya. Sebelah kiri saya Pak Karman dari Polres, Kanit 2 ya, Kanit 2 bidang ekonomi. Yang sebelahnya Pak Karman Pak Safari dari Pol PP, sebagai Pak Kabit Gasbang. Kabit Penegakan Kerja Pak Safari. Yang selanjutnya Pak Chandra dari Dinas Penanaman Modal, dari Dinas Penanaman Modal. Yang ujung Pak Jokowi Dodo saya baru kenal. Dari satu. Pak Jokowi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini siang ini kita memang bersepakat untuk berkumpul, dan dari Kafe Rasa Sayang Pak Tomo, silakan berdiri biar kenal Pak Tomo. Yang dari Walet, Mbak siapa? Mbak Fenty, silakan berdiri Mbak Fenty. Yang dari Kembang Jati, Mas Kiki, ya, Mas Kiki, Bapak ya. Terus dari Mas Kota, Bapak, silakan berdiri Pak Dito. Selanjutnya dari ada lagi, dari Oneo, Mas Daniel. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, intinya teman-teman kafe ini yang pertama ingin meningkatkan perekonomian masyarakat Lamongan dengan cara bikin tempat-tempat hiburan. Nah, karena dunia hiburan itu penuh dengan pro dan kontra, maka teman-teman bersepakat untuk berkumpul. Ini sebenarnya kita harus bagaimana, kita harus ngapain, yang tidak boleh apa, yang boleh apa saja gitu. Ini butuh teman-teman butuh kejelasan, karena kafe ini adalah yang kita undang ini yang ada live musiknya, ada DJ-nya dan seterusnya, dan kita bersama-sama demi Lamongan. Kita tidak ada niatan apa-apa. Kalau ekonomi berputar yang untung orang Lamongan, kalau bisnis hiburan ini mati yang untung kota lain. Karena devisi orang-orang menengah ke atas Lamongan keluar untuk bersenang-senang di luar, yang di Lamongan akhirnya nggak bisa. Pemda juga nggak bisa narik pajak rumah makan dan hiburan, juga minim gitu. Dan banyak lagi efek-efek yang lain, tenaga kerja dan seterusnya. Maka siang ini kami minta secara bergantian bapak-bapak yang dari mewakili instansi masing-masing untuk memberikan pencerahan kepada kita seharusnya bagaimana kita berbuat, karena teman-teman bilang loh saya izinnya sudah lengkap gitu, ini sudah kita penuhi lah. Kadang-kadang di operasi, di sidak, di hari ini kita butuh penjelasan sehingga mereka bisa tenang dan bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Kami persilakan Pak Safari lebih dahulu untuk memberikan wawasan kepada teman-teman pemilik kafe. Kami persilakan. Terima kasih Mas Nur. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul, bertatap muka, penuh dengan persaudaraan, penuh dengan kekeluargaan, dalam rangka kalau kita melihat isi atau tema undangan itu ini apa Mas Nur? Pendirian Paguyuban RHU. Bagi kami, bagi Satpol PP, ini merupakan langkah atau terobosan di pemilik-pemilik RHU diwadahi di sini. Kami tidak masalah. Akan tetapi di dalam regulasinya sudah jelas di Kabupaten Lamongan itu kalau kita ngomong regulasi, tapisannya di Perda
penjualan minuman beralkohol. Di sini juga saya kenal betul Pak Tomo, pernah saya sidangkan Pak, kalau tidak salah kira-kira 2 bulan kemarin. Tentunya di momen yang penting ini, monggo ayo diikuti regulasi yang ada dengan cara melegalkan. Nek duwe usaha kafe, karaoke, rumah minum, yo ayo diizinkan biar tidak berhadapan dengan kami, dengan teman-teman yang ada di jajaran samping. Sekarang ini yang marah adalah yang ada hubungannya dengan DJ. Kenapa saya kemarin mengumpulkan teman-teman pemilik RH1, teman saya kumpulkan bahwa di daerah Lamongan ini kalau kita lihat izin yang dikeluarkan dari Polres dan Intel ini tidak tertera bahwa untuk DJ. Makanya itu saya pegang. Oh kan DJ nujuk DJ Pak Romo kan payu Pak, termasuk di Walet itu siapa nggak siapa, nggak payu Pak. Walaupun tidak payu itu kan harus taat. Izin sampai ini keramaian untuk sekian orang. Ya wis nyanyi dengan minum santai dengan musik. Tapi kalau dengan DJ itu kan nanti efek dan ekses di masyarakat juga. Kalau mungkin jadi dibentuk suatu paguyuban, tinggal enak tak tetap ketuai kami belum izin masih. Jadi memudahkan kita untuk melakukan pengendalian terhadap satu minuman beralkohol. Berikutnya yang bisa tempat untuk minum dalam perda tersebut di hotel, di rumah minum yang sudah sudah ada keputusan dari Bupati itu, seperti kami itu kan sudah memang peruntukan. Kalau di ini kalau memang arahnya itu mengarah pada teman-teman karena mungkin tidak menutup kemungkinan akan mengadakan live musik dan lain-lain. Kalau ada pohon ini ya diizinkan, lengkapi usaha Anda dengan legalitas. Terima kasih Pak Kabari dari Pol PP, Kabid Penegakan Perda. Kami persilakan Pak Karman dari K2 Intel Polres. Saya sangat berterima kasih atas adanya inisiasi sebuah paguyuban. Jadi saya berharap paguyuban ini nanti terbentuk dan bisa merangkul semua elemen yang ada di Lamongan, baik yang sudah terdaftar dalam artian teman-teman termasuk senior kami bertemu dan rekan-rekan yang lain. Jadi dengan berdirinya atau rencana paguyuban ini semua akan berjalan sehingga perekonomian, perputaran perekonomian, khususnya kegiatan hiburan, pengusaha kegiatan hiburan bisa berjalan normal dan bisa hidup damai. Terkait perizinan, jadi terkait perizinan sampai saat ini karena COVID ini belum berakhir dan saya lebih sakit lagi, ini Lamongan naik ke level 2 lagi berdasarkan menjadi nomor 4. Saya berharap rekan-rekan juga memahami terkait hal itu apa, karena yang dikedepankan adalah kita ini termasuk beliaunya dari Satpol PP selaku penegak perda dan teman-teman dari Kodim. Kita adalah garda yang terdepan dalam rangka menertibkan adanya pelanggaran COVID itu. Saya berharap rekan-rekan perizinan ini terbuka. Kita pun yang di Polres nggak tutup mata Pak Tomonggi. Jadi apa-apa yang disampaikan teman-teman kerjakan itu kita juga manusia biasa, sama-sama
cari makan. Kalau cari dimakan di Lamongan ya harusnya ikut di Lamongan, apa kata yang di Lamongan, di Batam, mungkin saya Batam. Ya, kalau di Lamongan seperti ini ya, monggo di Lamongan, karena kita cari uang di Lamongan bukan cari di Surabaya maupun di Jakarta. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi selama ini Polres Lamongan khususnya saat tinggalkan sampai saat ini belum bisa menerbitkan yang namanya surat izin kegiatan masyarakat itu. Tapi namun kita tidak menutup mata gitu, yang penting baik-baik dengan lingkungan bisa komunikasi, jangan sampai ada gejolak di antaranya. Mungkin dalam bahasa saya nggak mungkin kan bakul dapat disalai oleh bakul kacang hijau lah, gitu. Itu yang harus dipikirkan. Mungkin kedepannya Pak Salim juga saya tidak ini aja, nanti semua yang ada masalah saya melihat di Lamongan ini liar. Di sana ada, ketika di sana tumpul di situ, oh nggak boleh Pak, nggak boleh. Nah, ini juga menjadi tantangan kita gitu. Karena saya juga melihat di situ juga banyak karyawan. Kalau saya pribadi tak suruh berhenti, saya juga kasihan dia butuh hidup, butuh makan, ada karyawan. Kalau hanya perusahaan anggungannya apa ya, kebutuhan listrik, kebutuhannya kan mungkin bisa dihandle, tapi kan karyawan ini kan kebutuhannya macam-macam, dia juga punya keluarga. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih dari rekan-rekan Jamal, rekan-rekan KB. Mohon izin dari Pak Sapari, ODP dan Joko dari Kodim. Kita sebagai perizinan sekarang juga acuannya di OSS, Online Single Submission, dan itu pun kita mengacu pada KBLI, Kode Baku Lapangan Usaha Indonesia. Nah itu ternyata untuk tempat hiburan, bar, dan penjual minuman yang ada skalanya, maksudnya ada presentasi untuk di atas berapa persen kalau nggak salah itu yang menerbitkan itu langsung dari provinsi. Jadi isinya ke sana. Keseluruhan tadi sudah disampaikan untuk terkait perda dan segala macam, terkait aturan di lapangan seperti apa untuk bar maupun kafe sudah disampaikan oleh Pak Sapari secara detail. Jadi mungkin cukup itu dari saya. Ini tadi sebelum acara dimulai ya ada selentingan sedikit, kita bisa tutup sampai jam 12 kalau memang izinnya diperbarui. Nah maksudnya izin diperbarui itu yang gimana? Untuk rasa sayang sendiri itu udah ada USS yang kemarin kopiannya udah saya sampaikan ke Brunei untuk direkomkan ke Disperindak sama Satpol PP ya. Jadi izin OSS itu sendiri berisi ada izin karaoke, izin resto, izin bar dan minol ya. Tapi tetap kita menghargai dari peraturan daerah sendiri, jadi kita tetap juga jualan minuman yang masih di bawah 40%. Memang market kita itu hall. Kalau memang hall itu tidak dilengkapi atau di saran marketnya itu di C, ya memang mati. Itu relasi yang masuk cuma 1 atau 2 meja. Bahkan kita untuk menutupin biaya operasional pun nggak cukup. Dengan adanya kita udah mengantongi USS, terus setiap bulan juga kita udah izin keramaian juga ada, izin live juga ada dari Intelkam. Nah, mohon petunjuk ke depannya, apakah saya bisa ngadain live, terutama DJ. Baik, kami dari Mahkota Resto dan Cafe yang tertempat di Jalan Raya Jombang nomor 88. Intinya bahwa kalau kita dengar bahwa
kafe itu kita tanpa adanya satu musik, ya baik itu live maupun mungkin DJ atau mungkin musik-musik yang kafe itu kurang menarik. Jadi itu konsep manajemennya dalam kita perkafean agar kita itu bisa berjualan dan kita bisa eksis. Ya salah satunya adalah tadi itu adanya satu musik. Pasarnya itu adalah mayoritas konsumen-konsumen yang butuh hiburan dan biasanya diimbangi dengan minuman. Mungkin kalau kita bicara tentang perizinan, tadi saya lihat sudah dijelaskan panjang lebar dan dari rasa sayang juga sudah cukup komplit tentang perizinannya. Tapi tadi kalau dari pihak Pak Safari tadi mengatakan tetap berbicara itu tetap mengacu pada perda yang ada. Nah, kendala apa sebetulnya atau permasalahan apa yang sering terjadi pada waktu operasionalnya, pada waktu kita mengelolanya ini adalah ya tadi itu yang kadang-kadang aturan yang dipertanyakan oleh Pak Tomo tadi, kalau toh tutup itu yang boleh sampai jam berapa seperti itu dan lain-lain tadi itu. Inilah yang kadang-kadang pada waktu adanya satu sidak atau adanya satu operasi itu sehingga kita ini pasti ada hal-hal yang banyak yang dipertanyakan. Permasalahan yang kita hadapi itu dihadapkan dengan perda, peraturan, perizinan, dihadapkan juga dengan sikon pada saat kita operasional tadi. Contohnya mungkin ada pengaduan masyarakat, mungkin adanya satu lingkungan yang tidak nyaman, sehingga itu nanti juga akan dikonfirmasikan pada yang terkait atau penegak hukum atau mungkin dalam hal ini ya Pol PP lah kan gitu. Sehingga kadang-kadang kita usaha ini banyak sekali dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang seperti itu. Saya setelah adanya PPKM yang sudah reda, waktu ada PPKM itu kita masih ada istilahnya kita mendapatkan tamu. Sekarang setelah PPKM reda sampai dibukanya kembali setelah Ramadan ini, kita tamu sudah hampir tidak ada. Konsep saya untuk mengadakan satu live, untuk mengadakan satu musik, untuk mengadakan suatu event-event itu sebetulnya saya bertujuan hanya mayoritasnya untuk kami itu adalah untuk mencari konsumen. Tapi ya tadi itu saya hanya berharap mudah-mudahan nanti adanya paguyuban ini bisa menjadi wadah sarana untuk kita makin tertib dan kita ada satu support Pak. Kalau disampaikan oleh Bapak tadi, kita itu punya andil yang besar sekali karena daripada konsumen-konsumen yang potensinya besar sekali di Lamongan ini lari ke Surabaya atau lari ke Tuban atau kemana, alhamdulillah kalau di Lamongan sendiri itu juga bisa mewakili atau memadai untuk orang-orang yang atau konsumen-konsumen yang butuh hiburan. Jadi itu kalau dari kami atas nama kota ya kami berharap tadilah mudah-mudahan ada satu regulasi-regulasi yang memperjelas kalau tidak boleh tutup tidak boleh buka itu ketentuannya harus bagaimana, kalau memang boleh buka harus sampai jam berapa, dan ketentuan yang lain kalau kita sudah melengkapi tentang perizinan-perizinan itu terus bagaimana kami harus mengoperasikan agar kita intinya konsumen kami nyaman, kami juga berusaha itu juga bisa ada hasilnya. Dari sebelum saya ke sini saya juga menganalisa dari beberapa teman-teman seprofesi gitu. Yang terkait tadi juga yang disampaikan dari bapak-bapak masalah kayak DJ. Contohnya kayak kemarin waktu Onea memang di bulan Ramadan itu memang sebelum saya masuk itu plannya memang ada DJ Bapak begitu. Nah kemarin juga kita akhirnya jadi debat kusir begitu dengan aparat terkait. Nah, cuma dari ownernya kita kemarin tuh melihatnya begini Bapak, ini rembuk ya, itu di GOR kok kemarin ada orkes dan itu kan juga mengumpulkan massa di bulan Ramadan begitu. Makanya dari sini kan kita pengennya mekanisme apa atau poin-poin apa itu yang harus kita tahu semua begitu. Jadi tidak ada kecemburuan begitu kan gitu. Waktu COVID dulu yang awal-awal juga melonjak juga
Igor sempat ada artis dan lain-lain. Tempat-tempat yang kafe tidak diperbolehkan. Hal itu kan jadi kita jadi bumerang buat kita. Kita juga punya acuan. Mana sih yang kalau boleh harus mungkin ada poinnya, ada peduli lindungi, dibatasi segini seperti itu. Pandangan Satpol PP terhadap jam buka tutup kita matchkan dengan Imendagri nomor 24 tahun 2022 bahwa kegiatan seni di dalam itu apabila kabupaten kota seperti Lamongan ini masuk pada level 2, maka terhadap kegiatan seni itu tutup jam 10. Bahwa kegiatan seperti di Onia dan lain-lain memang izinnya itu di Subintel. Terus tadi disampaikan juga, Pak, itu enggak DJ ya Pak Tama ya? Itu enggak DJ. Kita lihat di izin yang dikeluarkan oleh Subintel, muncul DJ enggak? Ya. DJ ada enggak? Itu disitulah kita harus tahu. Oh, aku izinku tanggal bulan tanggal iki sampai iki 1 bulan tidak. Izinnya yang dikeluarkan oleh teman-teman dari Polres Subintel itu apa ya? Oh, untuk berapa orang itu juga pasti ada. Terus untuk DJ kalau memang ada muncul di situ ya nanti kita sampaikan nanggoni apa teman-teman kita. Iya benar kan? Ini tak sekarang ini DJ itu ada. Kalau tidak boleh ya tidak bisa. Karena seluruh kegiatan keramaian pusatnya memang di Intel. Terkait dengan Onia, kalau dulu saya tidak ikut ngecek di sini, saya tidak tahu proses izinnya itu modelnya KF itu ya apa. Saya sempat bengok itu di teman-teman perizinan. Iya mas, terus terang, aku gak tahu ngecek lokasi Onia. Saiki itu di model ini loh, ada video itu ya, biasa tuh. Saya tidak tahu prosesnya bagaimana, tapi yang jelas ketika ada suatu kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol dari instansi teknis dalam hal ini Dinas Pariwisata yang mewadahi itu pasti ada, dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang ada hubungannya dengan minuman beralkohol itu pasti ada. Apa yang disampaikan Pak Sapari tadi untuk izin itu kan pusatnya di Intercam ya Pak ya. Sementara ini dan selama ini dari rasa sayang itu pasti setiap bulan itu kita pengajuan izin keramaian dan izin live. Nah, live di sini dalam artian karena yang berbunyi di sana live aja. Nah, DJ itu kan juga live Bapak, mohon maaf ya. Jadi kalau menurut saya izin kita sebenarnya udah memenuhi syarat. Seperti Pak Sapari tadi yang bilang ada izinnya untuk umpama DJ. DJ kan juga live Bapak, mohon maaf, mohon petunjuk. Di Lamongan itu kalau kita bukan mengarah pada live dan DJ ya, bukan mengarah pada live itu modelnya teknisnya yang kemarin kalau kita tangkap dari Dinas Pariwisata itu kan sudah disampaikan, Pak, izin sampean itu rumah minum, izin sampean itu tidak boleh Pak dengan ono-opo itu model yang ada panggungnya ya hanya rumah minum itu Pak. RHU itu masuk pada pariwisata, miholnya itu masuk di perindak, Satpol PP-nya itu masuk dalam penindakan. Saya kira pertemuan ini semoga bisa memberikan masukan dan pemahaman kita semua. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya, kita istirahat dulu, setelah itu dilanjutkan kita bincang 15 menit untuk mengkonkretkan paguyuban ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.